Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi bersama Ibu Iin ya dalam pembahasan sifat-sifat bilangan berpangkat. Baik, pertama kita akan membahas apa saja sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Kemudian selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh soal yang dapat kita sederhanakan atau selesaikan menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat. Baik, pertama kita akan tulis dulu ya, sifat-sifat bilangan berpangkat. Ya. Jadi untuk materi bilangan berpangkat untuk tahun ajaran ini ya, untuk kurikulum Merdeka itu sudah didapatkan atau dipelajari di kelas 8, dan untuk kurikulum 2013 itu dipelajari di kelas 9. Baik, kita mulai untuk sifat-sifat bilangan berpangkat. Terdapat sifat perkalian bilangan berpangkat, dan terdapat sifat pembagian dari bilangan berpangkat. Baik, yang mana saja sifat perkalian bilangan berpangkat? Ya, sifat perkalian bilangan berpangkat itu yang pertama, apabila terdapat A berpangkat M dikali dengan A berpangkat N, ya, basisnya sama, basisnya sisa ditulis A berpangkat M ditambah N. Selanjutnya, apabila terdapat bilangan berpangkat M berpangkat lagi, maka bisa kita tuliskan menjadi A berpangkat M dikali N. Ya, kemudian apabila terdapat perkalian kemudian berpangkat, ya, A dikali B berpangkat M itu sama dengan A dikali M, A berpangkat M dikali B berpangkat M. Itulah untuk sifat perkalian berpangkat. Selanjutnya untuk pembagian bilangan berpangkat, apabila terdapat A berpangkat M, ya biasa kita tuliskan pembagiannya A berpangkat N ya, atau bisa kita tulis menjadi A berpangkat M dibagi dengan A berpangkat N. Dengan basis yang sama kita tuliskan saja A. Kemudian kalau perkalian tadi pangkatnya kita jumlahkan, kalau pembagian pangkatnya kita kurangkan, M dikurang N. Selanjutnya, apabila terdapat pembagian, misalkan A dibagi B berpangkat M, itu sama saja dengan A berpangkat M, ya. Pembilangnya berpangkat M, penyebutnya juga berpangkat M. Ada lagi sifat bilangan berpangkat, ya, ini ya, saya tuliskan saja di sini. Apabila terdapat A berpangkat 0, jadi bilangan apa saja berpangkat 0 itu sama dengan 1. Kemudian apabila terdapat bilangan yang berpangkat negatif, itu bisa kita ubah menjadi pangkatnya positif dengan membuat atau mengubahnya ke dalam bentuk 1 per A berpangkat N. Ya, kita bisa lihat ya perbedaan
Ya, ini untuk perkalian bilangan bulat. Nah, perhatikan ya, di situ kemudian ada pembagian bilangan bulat. Ya, dan juga ada kekhususan sendiri ya, pengubahan bentuk dari bilangan berpangkat. Coba kita lanjut ke contoh soal. Kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, misalkan 2 berpangkat 3 dikali 2 berpangkat 2. Ini kita bisa selesaikan menggunakan ya sifat yang pertama dari perkalian bilangan berpangkat, yakni basisnya sama dijumlahkan pangkatnya. Basisnya sama-sama 2, berarti kita tulis saja 2, basis 2, kemudian pangkatnya 3 tambah 2. Kita selesaikan, kita tulis basisnya 3 tambah 2, 5. Jadi 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 5. Bagaimana kalau misalkan terdapat 3 berpangkat 2 dikali 3 berpangkat 3 dikali 3 berpangkat 5. Nah, ini masih sama ya, kita masih bisa gunakan sifat perkalian bilangan berpangkat untuk sifat yang pertama. Basisnya sama-sama ini. Basisnya sama-sama 3 ya. Berarti kita langsung saja tuliskan basis 3. Pangkatnya bagaimana? Pangkatnya kita sisa jumlahkan 2 ditambah 3 ditambah 5. Kita tuliskan 2 ditambah 3 ditambah 5 itu sama dengan 3 berpangkat 10. Lanjut, bagaimana jika terdapat bilangan berpangkat, contohnya bilangan pecahan 1/2 berpangkat 2 dikali dengan 1/2 berpangkat 3 misalkan ya. Nah, ini masih sama, kita bisa gunakan juga sifat perkalian bilangan berpangkat ya, meskipun basisnya dalam bentuk pecahan ya, tapi kalau basisnya sama-sama 1/2, berarti kita langsung tuliskan saja di sini 1/2 atau 1/2. Bagaimana dengan pangkatnya? Pangkatnya sisa dijumlahkan saja 2 tambah 3. Tuliskan 2 tambah 3 sama dengan 1/2 pangkat 5. Bagaimana jika ternyata bilangan pokoknya itu adalah bilangan desimal, misalkan 0,3 berpangkat 2 dikali 0,3 berpangkat 4. Nah, ini tetap ya, pokoknya kita perhatikan kembali basisnya sama-sama, berarti kita tetap tuliskan 0,3. Selanjutnya kita perhatikan pangkatnya di sini 2, 4. Berarti kita jumlahkan pangkatnya 2 ditambah 4. Ya, kita tuliskan kembali 0,3 berpangkat 6. Oke, coba untuk contoh soal yang kelima, misalkan ya. Terdapat 3 berpangkat 2 berpangkat 3. Nah, ada 3 berpangkat 2 berpangkat 3. Jadi ada bilangan berpangkat, ini nih bilangan berpangkat lagi. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Ya, langsung saja tuliskan basisnya. Nah, kemudian pangkatnya kita kalikan. Ya, berarti kita tulisnya 2 kali
3. Sebagaimana sifat dari perkalian bilangan berpangkat yang kedua. A berpangkat M berpangkat N itu menjadi A berpangkat M dikali N. Ini sama dengan 3 berpangkat 2 kali 3. Sama dengan 3 berpangkat 6. Bagaimana jika ternyata terdapat soal misalkan 2 berpangkat 2 berpangkat sepertiga. Tetap ya kita gunakan sifat kedua perkalian bilangan berpangkat. Basisnya kita tuliskan 2. Yang kita kalikan adalah pangkatnya. Tidak peduli ya apakah pangkatnya nanti pecahan ataupun desimal. Kita tuliskan saja 2 pangkatnya 2 kali 1/3. Kita tulis basisnya 2. Nah, ini yang kita kalikan 2 dikali 1, 2 ya, 2 dikali 1 kita tulis 2, pernya kita tulis per 3. Jadi 2 berpangkat 2/3. Bagaimana jika ternyata kita balik ya, pangkat yang di dalam itu bentuknya pecahan. Contohnya 3 pangkat 1/2 berpangkat 4 misalkan. Berarti kita sama ya caranya. Kita tuliskan dulu basisnya, basis 3. Selanjutnya pangkatnya 1/2 ini kita kalikan dengan 4. Ya, kita tuliskan 1/2 dikali 4. Nah, sama dengan kita tulis basisnya kembali. Nah, bagaimana prosesnya? Sama ya, ini 4 dikali 1 atau 1 kali 4 sama. Ini kita kalikan menjadi 1 kali 4, 4 pernya ditulis per 2-nya di per 2. 3 berpangkat 4/2. Kalau bentuk ini ya, 4/2 ini kan bisa kita bagi ya. 4 bagi 2 bisa, jadinya 2. Ya, berarti kita bisa sederhanakan ternyata. Jadi 3 pangkat 2. Bedanya yang di atas bagaimana? Kalau yang di atas kan 2 pangkat 2/3. 2 bagi 3 itu kan bukan bilangan bulat ya hasilnya. Jadi tidak usah disederhanakan lagi, ini sudah bentuk yang sederhana. Kalau yang di bawah yang nomor 7 ini 3 pangkat 4/2. 4/2 ternyata bisa disederhanakan atau dibagi. Yakni hasilnya menghasilkan bilangan bulat. Bulatnya bulat 2 ya. 4 bagi 2, 2. Makanya bisa dituliskan 3 berpangkat 2. Selanjutnya contoh soal berikutnya. Saya akan tuliskan untuk contoh soal nomor 8. Misalkan terdapat 2 dikali 3 berpangkat 3. Nah, ini kalau ketemu bentuk seperti ini, berarti 2 ini ya berpangkat 3. 3 ini juga berpangkat 3. Jadinya kita bisa tuliskan menjadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Nah, ini nomor 8 ini kita gunakan sifat yang ketiga dari perkalian bilangan berpangkat. Apabila terdapat perkalian kemudian berpangkat, maka setiap isi dari dalam kurung ini itu berpangkat M. Jadinya A berpangkat M dikali B juga berpangkat M. Sama seperti dengan nomor 8. 2 kali 3 berpangkat 3 itu berarti 2-nya pangkat 3 dikali dengan 3 berpangkat 3. Selanjutnya untuk nomor 9,
apabila terdapat misalkan 2P pangkat 2 berpangkat 3. Nah, ini bisa kita tuliskan dulu, kita jabarkan yang ada di dalam kurung. Yang sebelumnya tidak pakai kali ya, bisa kita tuliskan menjadi 2 kali P pangkat 2 berpangkat 3. Nah, selanjutnya kita jabarkan masing-masing. 2 itu punya pangkat 3, P2 ya, 2 punya pangkat 3, P2 nya P pangkat 2-nya juga pangkat 3. Kita bisa tuliskan menjadi sama dengan 2 pangkat 3 dikali P pangkat 2 pangkat 3 lagi. Nah, 2 pangkat 3 itu berapa? 2 kali 2 kali 2. Ya, jadinya 8 dikali P pangkat 2 pangkat 3 lagi. Nah, ini bisa kita gunakan sifat yang kedua dari perkalian bilangan berpangkat menjadi P berpangkat 2 kali 3. Kita tuliskan kembali 8 kali P berpangkat 6. Hilangkan kalinya. Ya, kalinya tidak usah dituliskan menjadi 8P berpangkat 6. Mudah ya? Nah, coba kita selesaikan untuk nomor 10. Misalkan terdapat 3A berpangkat 2, B, C berpangkat 3. Nah, ini bisa kita tuliskan menjadi, terus di bawah ya, kita tuliskan dulu 3 kali A pangkat 2 dikali B dikali C berpangkat 3. Masing-masing kita bisa pangkatkan 3 ini pangkat 3, A pangkat 2 ini juga nanti pangkat 3, B ini pangkat 3, C juga pangkat 3. Menjadi 3 pangkat 3 dikali A pangkat 2 berpangkat 3 dikali B. Ini pangkat 1 bisa saya langsung tuliskan B pangkat 3 ya, bisa juga saya tuliskan C ya. Saya tuliskan dulu yang bagus. Ini pangkat 3 ya, dikali C pangkat 3. Kita selesaikan coba. 3 pangkat 3, 3 kali 3 kali 3, 27 kali A 2 kali 3 ya, pangkat 2 kali 3 kali B 1 kali 3 kali C pangkat 1 kali 3. Kita selesaikan lagi menjadi 27 dikali A berpangkat 6 kali B berpangkat 3 dikali C berpangkat 3. Nah, coba selesaikan untuk nomor 10. Bagaimana hasilnya ketika perkaliannya ini dihilangkan. Ya, sama seperti nomor 9, 8 kali P pangkat 6, kalinya dihilangkan. Nah, coba untuk nomor 10 di jawaban akhir, kalinya dihilangkan. Ya, silahkan berikan komentar jawaban akhir dari nomor 10. Jadi ini contoh soal mengenai perkalian bilangan berpangkat. Mudah ya?